Pemirsa Mozaik Islam, sebagai agama yang ajarannya bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam telah mengatur dan memberikan solusi paling benar dan terbaik atas setiap permasalahan yang ditemukan manusia selama hidup di dunia, termasuk perkara legalitas harta yang diperoleh suami dan istri dalam sebuah pernikahan. Dan tahukah Anda, penghasilan yang didapat suami ataupun istri dalam sebuah rumah tangga terkadang bisa menjadi perkara sensitif yang membuat pasangan suami istri bertengkar. Padahal Islam telah mengatur hak dan kewajiban suami dan istri atas penghasilan mereka. Pemirsa, perlu diingat, salah satu hak istri terhadap suami adalah dipenuhinya nafkah lahir dan batin dengan cara yang baik lagi halal. Tentunya sesuai dengan kemampuan suami. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Talaq ayat 7. Orang yang mampu hendaknya memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan yang ada. At-Talaq ayat 7. Dan manakala Rasulullah SAW mendapat pertanyaan menyangkut hak istri atas suaminya, Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Engkau memberinya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian. Janganlah memukul wajah dan janganlah menjelek-jelekannya, serta janganlah memisahkannya kecuali tetap dalam rumah." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Daud. Kerja keras seorang suami untuk menafkahi istri dan anak-anaknya tidak dipandang sebagai perkara biasa dalam Islam. Tahukah Anda, seorang suami yang bertanggung jawab bagi keluarga memiliki keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rasulullah SAW bersabda, "Dinar yang paling utama yang dibelanjakan oleh seseorang adalah dinar yang dinafkahkan untuk keluarganya, dan dinar yang dibelanjakan oleh seseorang untuk tunggangannya dalam jihad di jalan Allah Azza wa Jalla, dan dinar yang diinfakkan oleh seseorang untuk teman-temannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadis riwayat Muslim. Namun ada kalanya para istri salah mengira jika 100% harta suami diperuntukkan bagi istri dan anak-anak mereka. Padahal yang menjadi milik mutlak seorang istri adalah atas setiap harta yang diberikan suami, baik dalam bentuk mahar, nafkah, pakaian, dan harta simpanan. Di mana setelah diberikan dan menjadi milik istri, suami tidak berhak menggunakan lagi harta tersebut tanpa seizin istri. Pemirsa Mozaik Islam, Allah Ta'ala begitu menyayangi dan memuliakan wanita. Salah satunya adalah dengan tidak memberikan kewajiban kepada seorang wanita untuk bekerja dan mencari nafkah. Karena di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemuliaan seorang wanita adalah jika ia memilih untuk tetap tinggal di dalam rumah mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya perempuan itu aurat. Jika dia keluar rumah, maka setan menyambutnya. Keadaan perempuan yang paling dekat dengan Allah adalah ketika dia berada di dalam rumahnya." Hadis riwayat Tirmizi. Selain itu, dengan berada di rumah, para istri dapat fokus menjalankan tugas serta kewajiban utamanya sebagai ibu rumah tangga, melayani suami, dan juga menjadi pendidik utama bagi anak-anak tercinta. Serangkaian tugas berat tidaklah mudah untuk dilakoni, terlebih jika harus sambil bekerja di luar rumah. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu bertanggung jawab atas kepemimpinanmu. Laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya, dan dia harus mempertanggungjawabkan kepemimpinannya itu. Perempuan adalah pemimpin dalam rumah suaminya, dan dia pun bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya." Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Tirmizi. Namun kenyataannya, tidak sedikit para istri memutuskan bekerja di luar rumah atas berbagai alasan yang melatar belakangi. Mulai dari desakan pemenuhan kebutuhan hidup, hingga sebagai sarana apresiasi diri di tengah masyarakat. Hal tersebut dipandang boleh dilakukan dalam syariat Islam selama tugas dan kewajiban utama sebagai seorang istri dan ibu telah ditunaikan, mendapat izin dan ridho suami, serta pekerjaan tersebut tidak mendatangkan fitnah, malapetaka, dan menjerumuskan dirinya ke dalam dosa. Lalu, bagaimana Islam memandang penghasilan yang didapat istri dari kerja kerasnya? Pemirsa, legalitas harta istri yang didapat baik dari orang tuanya, suami, maupun perolehan sendiri 100% murni menjadi kepunyaan istri. Sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 4. "Berikanlah mas kawin mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah, ambillah pemberian itu sebagai makanan dengan penuh kelahapan, lagi baik akibatnya." Dengan turunnya ayat ini, para ulama
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La harta mahar pemberian suami saja tidak boleh dipergunakan sesuka hati tanpa izin istri, apalagi harta milik pribadi istri yang didapat melalui orang tua atau dengan jalan bekerja. Namun hal tersebut bukan berarti harta atau penghasilan seorang istri mutlak terlarang untuk dipergunakan oleh suami. Dalam kondisi tertentu, bisa saja suami menggunakan harta atau penghasilan dari istrinya apabila sang istri ridho dan ikhlas jika penghasilannya dipakai oleh suaminya. Atau dalam kondisi yang berbeda, istri justru memberikan dengan sukarela hartanya untuk suaminya. Seperti yang dicontohkan Ummu Khadijah radhiyallahu anha yang dengan ikhlas memberikan seluruh hartanya untuk perjuangan jihad dan dakwah suami tercinta Rasulullah SAW. Atau kisah Zainab As-Sakafiyah, seorang istri yang mensedekahkan harta bendanya kepada Abdullah bin Mas'ud, suaminya yang hidup berkekurangan. Dan tahukah Anda pemirsa, untuk wanita yang ikhlas memberikan hartanya kepada suaminya untuk kepentingan yang baik, maka ia mendapatkan ganjaran dari 2 pahala kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, bagi kedua wanita itu mendapatkan 2 pahala, yaitu pahala menyambung kerabat dan pahala sedekah. Muttafaqun alaih. Pemirsa, perlu juga diingat bahwa harta suami tidak sepenuhnya mutlak menjadi hak istrinya. Maka, suami dapat memberikan harta bendanya kepada orang tua kandungnya tanpa keharusan mendapat izin istri. Namun tentu saja setelah memenuhi kewajiban utama dalam menafkahi anak dan istrinya. Begitu pula dengan istri yang memiliki pendapatan pribadi, diperbolehkan memberi harta benda kepada orang tuanya, terutama yang hidup dalam keadaan berkekurangan, dengan tentunya melakukan perbincangan terlebih dahulu bersama suami. Maka para istri tidak sepantasnya kemudian menjadi angkuh dan tinggi hati jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keluasan rezeki dibanding suami. Akan lebih baik jika keduanya saling bantu-membantu dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Namun harus diingat, kewajiban suami dalam menafkahi anak istrinya tetap berlaku walaupun si istri memiliki kemampuan untuk menghidupi dirinya sendiri. Seperti yang dicontohkan baginda Rasulullah SAW terhadap istrinya Khadijah radhiyallahu anha yang bergelimang harta, namun ia tetap mendapat nafkah dari suami tercintanya baginda Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya seluruh harta dan rezeki yang kita miliki adalah datang dari Allah Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah sebaik-baik pemberi rezeki, seperti firman Allah dalam surat Saba ayat 39. Dan apa saja yang kalian nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Demikian Mozaik Islam hari ini, semoga bermanfaat dan tetap semangat menyebarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi